aku. Oke, jadi nanti kalau semisal delta H kamu ditanyain gini di soal ya, tak ulang. Kalau nanti di soal ditanyain, hitunglah perubahan entalpi. Nah, berarti kamu nanti disuruh ngitung delta H-nya berapa. Tapi nanti kalau di soal kok ditanyain, hitunglah berapa kalor yang dilepaskan, atau mungkin kalor yang dibutuhkan, atau berapa energi yang dilepaskan, berapa energi yang dibutuhkan. Nah, itu berarti ngomonginnya tentang Q. Nah, secara garis besar, bedanya delta H sama Q itu apa sih, Mbak? Kalau delta H, itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau Q itu nilainya selalu positif. Nah, kebanyakan anak, dia udah ngitung delta H, mungkin hasilnya tak anggap negatif gitu ya. Nah, nanti di option kalau soal yang bagus itu ada yang misal ya hasilnya minus 20, tapi yang ditanyakan kan bukan delta H ya, ditanyakan Q. Dan nanti kamu nggak boleh jawabnya minus 20 gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena Q itu selalu positif. Nanti jelasin lah lebih dalam lagi di belakang. Oke ya. Yang penting delta H sama Q itu beda. Itu yang mau tak tekankan. Kalau delta H itu ada yang plus, ada yang min. Nggak bisa, Mas. Jadi kalau delta H itu ada yang plus, ada yang min. Kalau Q itu dia selalu plus. Nah, ini berarti masuk ke jenis-jenis reaksi termokimia. Nanti reaksi termokimia itu ada dua. Ada reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Ini kalian wajib tahu dulu sebelum nanti aku masuk ke kesetimbangan kimia. Jadi reaksi eksoterm, nanti ada ekso sama endo. Nah, bedanya ekso sama endo itu apa sih, Mbak? Ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan. Misal Mbak Dewa jelasin dulu tentang reaksi eksoterm. Ekso itu sebenarnya dari kata-kata exit, jadi dia itu keluar. Sebenarnya yang keluar itu apanya sih, Mbak? Yang keluar itu adalah Q-nya, kalornya. Jadi eksoterm itu adalah suatu reaksi di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem dia menuju ke lingkungan. Ini biasanya kalau selalu TBK dia keluarnya itu pakai yang kalau bagian materi, bukan hitungan tapi materi. Jadi kamu disuruh melihat pilihan 1 2 3 4 terus disuruh neliti ini melepas kalor apa terima kalor kayak gitu. Jadi ini wajib kamu tahu ya. Tahu ulang, berarti eksoterm itu sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, manusia itu sebenarnya kita di mana sih, Mbak? Kamu tuh di lingkungannya. Kita ambil sampel, misal Mbak Dewi bakar sampah. Kalau kamu saat membakar sampah, kamu berada di sampahnya, berarti aku ikut terbakar dong, Mbak. Nah, itu berarti kamu posisinya di sistem. Tapi kalau kamu membakar sampah, posisi kamu itu di sebelah sampahnya, nggak ikut kebakar, kamu cuma bakar aja, nah itu berarti posisi kamu berada di lingkungan. Itu ya. Itu cara menempatkan diri kamu di sistem atau kamu di lingkungan. Nah, karena manusia itu letaknya di lingkungan, saat kamu berada di lingkungan seperti ini, itu kan berarti kamu bacanya kalor, panas, itu dia akan menuju ke kamu. Sehingga yang kamu rasakan nanti suhunya akan naik dari suhu semula sebelum reaksi itu terjadi. Contohnya kayak tadi, misal kamu bakar sampah, itu kan awalnya suhu sekitar kan suhu ruang misalnya. Terus kemudian kamu bakar sampah. Kan yang kamu rasain setelah bakar sampah, dia suhunya kan naik, jadi semakin panas. Nah, itu ciri eksoterm. Jadi eksoterm, tak ulang kesimpulannya, sistem melepaskan kalor ke lingkungan, dan cirinya yang kedua, suhunya naik. Jadi yang Mbak Tia maksud melepaskan kalor ini, kita ngelihatnya dari sudut pandang mana sih, Mbak? Kita ngelihatnya dari sudut pandang sistem. Karena reaksi itu dia adalah sistem gitu. Jadi sistemnya itu adalah waktu kita bakar sampah gitu. Tapi udara di sekitar kita bakar sampah itu namanya lingkungan. Gitu ya, clear ya. Oke. Bedanya sama endoterm, Mbak. Kalau endo itu artinya masuk. Jadi kalornya dia masuk dari lingkungan ke sistem. Artinya sistem itu menerima kalor. Reaksi yang terjadi di situ posisinya menerima kalor. Nah, karena manusia di lingkungan tadi, dan manusia itu kalor menjauhi manusia, berarti suhu yang kamu rasakan nanti turun. Jadi saat kamu baca reaksi, kok suhunya itu turun, berarti dia adalah reaksi endoterm. Gitu. Itu cirinya saat kamu baca cerita. Nah, untuk simbolnya, kalau eksoterm itu perubahan entalpinya dia akan selalu bernilai negatif, dan endoterm delta H-nya dia selalu bernilai positif. Ini selalu ya, pasti nggak boleh kamu bolak-balik.
Nah, delta H itu dia adalah perubahan entalpi tadi. Dia itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Tak ulangin, reaktan itu yang kiri tanda panah, produk itu yang kanan tanda panah. Reaksi selalu berjalan dari reaktan ke produk. Sedangkan untuk cari delta H, itu rumusnya entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Fungsinya Mbak Dewi jelasin ini itu adalah biar kamu bisa baca grafik yang tak taruh di sini, di sebelah kiri ini. Karena kan kamu tahu ya, ini kamu logika ya, kalau delta H-nya itu dia nilainya negatif, biar hasil delta H-nya ini negatif, berarti kan entalpi produknya ini dia nilainya harus lebih kecil daripada entalpi reaktan. Biar apa sih Mbak? Biar nanti kalau kecil dikurangin besar, otomatis kan hasilnya dia negatif. Jadi eksoterm itu pasti entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi reaktan. Gitu, clear ya? Kemudian untuk yang endoterm. Endoterm kan tadi delta H-nya positif. Berarti kalau biar hasilnya positif, otomatis besar dikurangi kecil. Jadi entalpi produknya besar, entalpi reaktannya kecil. Itu kenapa Mbak Dewi bisa simpulkan seperti ini. Nah, dari kesimpulan yang kita tulis ini, kita nanti akan buat grafiknya. Jadi di sini, yang kamu lihat, ini adalah grafik di mana ada reaktan dan ada produk. Di sini sumbu Y-nya itu adalah entalpi. Dari kesimpulan ini tadi, kan kita udah bisa menyimpulkan kalau eksoterm itu entalpi produknya lebih kecil, Mbak. Nah, kalau lebih kecil kan otomatis kita akan naruhnya di bawah. Sedangkan reaktan entalpinya lebih besar. Jadi kita akan naruh reaktan itu posisinya di atas. Tak ulang lagi, reaktan selalu bergerak dari reaksi, selalu bergerak dari reaktan ke produk. Nah, itu kenapa panahnya ini ke bawah, Dek. Dia dari reaktan ke produk. Clear ya? Andai kata nanti di tanda panah ini di sebelahnya dikasih keterangan delta H-nya itu harus selalu tandanya negatif. Karena kita ngomongin eksoterm. Oke, clear ya untuk eksoterm. Yang kedua, kalau endoterm. Tadi kan endoterm kita udah simpulkan entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Jadi produknya lebih besar, maka kita akan taruh produk itu di atas. Dan reaktannya lebih kecil, kita akan taruh reaktannya di bagian bawah. Ingat, reaksi selalu berjalan dari reaktan ke produk. Itu kenapa panahnya ke atas seperti ini. Jadi delta H-nya kalau ditulis dikasih keterangan, tandanya harus positif. Nih, ini secara garis besar bedanya eksoterm sama endoterm. Hal yang wajib kalian pegang ya. Kalau suhu naik itu eksoterm, kalau suhu turun itu endoterm. Karena nanti ini kepakai saat kita ngecekin kalorimeter. Kalau eksoterm delta H-nya min, kalau endoterm delta H-nya plus. Kalau eksoterm melepaskan kalor, kalau endoterm menerima kalor. Oke, sampai sini. Silakan ada yang ditanyakan nggak sebelum Mbak Dea masuk ke perhitungan? Oke, bisa dihapus ya. Ada yang ditanyain? Nggak ada? Nggak ada? Oke, Mbak Dea lanjut ya. Jadi masuk ke cara menghitung delta H. Cara menghitung delta H, jadi nanti kan kalian tadi di awal udah Mbak Dea jelasin, ada dua ada delta H sama ada Q. Ini Mbak Dewi yang tak bahas delta H-nya dulu ya. Jadi nanti kalau di kalorimeter, ini delta H-nya, cara mencari delta H itu ada 4. Ada hukum Hess, ada kalorimeter, ada delta H0F, itu namanya perubahan entalpi standar. Kemudian yang keempat adalah energi ikatan. Kita yang bahas adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dulu kita fokusnya. Nomor 1, di sini nanti kita akan bahas tentang hukum Hess. Nah, cirinya aku ngerjain soal kalau di hukum Hess itu gimana sih Mbak? Nanti di soal itu akan ada beberapa reaksi dan setiap reaksinya itu harus ada nilai delta H-nya. Ingat ya, setiap reaksinya harus ada nilai delta H-nya. Nah, dulu itu kamu dia dikasih tahu guru kamu, kalau suatu reaksi kamu lihat dan reaksi nanti harus dibalik, maka yang awalnya tanda delta H-nya positif, dia akan berubah jadi delta H yang negatif. Berlaku sebaliknya, maksudnya Mbak, misal delta H-nya awalnya negatif, maka nanti kalau reaksinya kamu balik, delta H-nya akan jadi positif. Gitu ya. Itu maksudnya Mbak Dewi berlaku sebaliknya. Kemudian yang kedua, Mbak, kalau nanti suatu reaksi itu Mbak, tak kasih perlakuan dikalikan nilainya A.
Maka delta-nya nanti gimana ya, Mbak? Maka delta-nya juga sama. Kamu kaliin sama A. Ini misal nanti dikalinya angka ya. Misal reaksinya tak kaliin 2, Mbak. Berarti delta-nya juga kamu kalikan 2. Gitu ya. Clear? Saya bentar. Ini biar hilang, diapain ya, Dek ya? Soalnya nggak bawaan ininya. Tadi yang nyoret bisa tanggung jawab ngapus nggak, Dek? Sebentar ya. Bisa dihapusin? Hilang ya. Mbak Dewi masuk ke yang ketiga. Nih, Mbak, kalau nanti ada beberapa reaksi-reaksinya kan harus saya jumlahkan, biar nanti aku dapat reaksi yang diminta. Dan nanti untuk dapat delta H totalnya gimana ya, Mbak? Kalau nanti ada 2 reaksi, berarti ketika reaksi-reaksinya kamu jumlahkan, maka nanti delta H totalnya itu juga penjumlahan dari delta H1 plus delta H2. Kalau nanti ada 5 reaksi, Mbak, berarti ya delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 tambah delta H4 tambah delta H5 dan seterusnya. Tergantung nanti reaksi ini jumlahnya berapa. Intinya, kalau dibalik tandanya berubah, berkebalikan. Kalau dikali delta-nya ikut dikali, kalau reaksi-reaksinya dijumlahkan, delta-nya juga ikut dijumlah. Mbak, aku pernah ngerjain waktu kelas 11, itu kok gini ya, Mbak? Kalau reaksi dibalik, awalnya nilainya 2, jadi 1/2. Itu bab apa ya, Mbak? Itu bukan bab termokimia. Itu dia namanya bab kesetimbangan. Jadi tolong logikanya, misal kalau di sini udah ada yang belajar kesetimbangan, udah sampai kesetimbangan, jangan dicampur sama termokimia ya, karena beda. Proses ngerjainnya sama, tapi aturannya beda. Gitu. Clear ya, udah tak klarifikasi kalau kamu udah sampai kesetimbangan. Oke, Mbak Ada kasih contoh untuk yang hukum Hess. Nah, cirinya soal hukum Hess itu yang kayak gimana sih, Mbak? Yang seperti ini. Yang seperti ini yang kamu lihat. Jadi kalau kamu lihat di soal ini, itu kan dia ada 3 reaksi. Nah, setiap reaksinya itu ada delta H-nya masing-masing. Jadi ini reaksi pertama, delta H-nya minus 84,5. Reaksi kedua, delta H-nya minus 394. Reaksi yang ketiga, nilai delta H-nya minus 242. Nah, kamu diminta untuk mencari perubahan entalpi. Ada yang masih ingat tadi Mbak Dewi bilang perubahan entalpi itu berarti kamu disuruh cari apa? Delta H pagi? Delta H. Kamu disuruh cari delta H. Tapi delta H-nya ini Mbak, reaksinya kok nggak ada ya Mbak? Iya, reaksinya nggak ada. Tadi kan Mbak Dewi bilang nanti akan ada reaksi yang diminta. Nah, ini posisi reaksinya kok nggak ada ya Mbak ya? Nah, reaksinya itu emang nggak ada. Nah, kamu tugasnya nyari reaksinya sendiri. Kamu tugasnya itu nyari reaksinya sendiri. Buat reaksinya sendiri. Maksudnya Mbak Teh kayak gitu. Nah, reaksi yang diminta itu apa, Mbak? Reaksi pembakaran. Pembakaran dari C2H6. Ini Mbak Dewi langsung to the point ke pembakaran ya. Nanti kalau aku jelasin delta H0F, nanti sembari tak jelasin lebih detail lagi tentang pembakaran itu gimana. Kamu kan udah pernah dijelasin ya dulu. Pembakaran itu dia selalu pasti ditambahkan sama apa dia? O2. O2. Di sini nggak ada reaksinya. Soal ini, kamu nggak akan bisa ngerjain, kamu nggak bisa membuat reaksi pembakaran. Nah, karena ini udah tak ajarin, jadi aku minta kamu bisa ngerjain nantinya. Kita fokus ke reaksi yang diminta. Reaksi yang diminta itu C2H6 dibakar. Ingat, dibakar itu dia selalu plus O2. Nah, waktu kalian belajar hidrokarbon, kalau pembakaran ada atom C, dia ketemu ini ya, ada atom C, dia ketemu sama O, nanti jadinya apa Mbak? Jadinya karbon dioksida. Kalau ada H ketemu sama O, nanti berarti dia jadinya H2O. Aku bilang Mbak nggak pakai ini Mbak.
kamu ingat aja kalau pembakaran itu kayak kamu respirasi. Jadi kalau misal kamu ekskresi, bukan nganu ya, bukan masukin udara lah ya. Waktu kamu ngeluarin udara pernafasan, itu kan yang dikeluarin kan ada CO2 sama uap air. Nah, itulah yang dihasilkan saat kamu membakar hidrokarbon. Jadi hasilnya CO2 sama H2O. Semua di termokimia, semua di hitungan kimia, reaksinya harus setara. Nah, reaksi yang kita lihat ini, dia belum setara. Jadi ini Mbak Dewi setarakan. Saya sarankan buat kalian yang mungkin masih susah menyetarakan, kamu cari senyawa yang paling kompleks. Senyawa yang paling kompleks itu yang rada rumit. Yang rumit itu yang biasa Mbak, yang indeks angka kecil-kecilnya ini loh. Itu dia banyak, kamu temukan banyak dan gerembel kayak gitu. Jadi kalau tak sarankan itu yang kamu sepakati satu, itu yang bagian C2H6 dulu aja. Biar kamu mikirnya itu runtut. Nah, di sini C yang kamu lihat, di kiri kan ada 1 kali 2, berarti C di kiri ada 2 ya. C di kanan baru 1, berarti kita kalikan 2. Sampai sini insya Allah paham ya. Kemudian H yang di kiri 1 kali 6, 6. H di kanan baru 2, biar 6, berarti kan kita kaliin 3, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan yang bagian oksigennya. Oksigen di sini tuh bukan 2, deh. Oksigen di sini tuh kita nggak tahu. Nah, kita mau cari tahu dia berapa. Kita cari oksigen yang udah ada koefisien, yang itu udah pasti. Berarti kan ini O-nya 2 kali 2, O-nya di sini 4. Kemudian di sini O-nya 1 kali 3, berarti O-ku di sini 3. Berarti total di kanan itu O-ku jumlahnya 7. Ya, biar O-ku di sini 7, tak kasih koefisien berapa, Dek? 7/2. Kamu kasih koefisien 7/2. 7/2 boleh, monggo. 3,5 ya boleh, monggo. Terserah kamu nyamannya gimana. Oke, sampai sini paham ya? Tadi target kita yang ditanyakan adalah menghitung delta H dari reaksi ini. Reaksi ini kan, yang kamu lihat ini kan belum ada di sini kan? Nah, itu yang disuruh ditanyain. Gitu. Oke, sekarang Mbak Dewi akan menjawab pertanyaannya. Ingat ya, bedakan rasanya Mbak Dewi nulis reaksi yang diminta, sama Mbak Dewi ngerjain yang ditanyakan. Ini Mbak Dewi mengerjakan yang ditanyakan. Jadi, saat nanti kamu ngerjain, kan kamu udah tahu target kita reaksinya harus seperti ini. Nah, kita nanti akan runtut cari satu persatu. Saranku buat kamu yang orangnya kalau ngerjain nggak runtut, ini harus runtut. Biar nanti hasilnya lebih enak dilihat. Jadi kamu ngerjainnya, saranku, dari kiri, Dek. Kamu lihat tuh di kiri dulu. Oh iya, Mbak, yang diminta itu C2H6, sebanyak 1, di sebelah kiri tanda panah. Nah, kamu cari set yang ada tulisan C2H6-nya dulu. Itu menurut kamu reaksi ke-1, reaksi kedua, apa reaksi ketiga? 1. Tapi Mbak, reaksi yang ke-1 ini ya Mbak, itu adanya C2H6-nya itu 1 di sebelah kanan tanda panah. Sedangkan yang tak minta itu 1 di sebelah kiri tanda panah. Kan berarti harus ada perlakuan. Ini 1 kanan Mbak, mintanya 1 kiri. Berarti perlakuan yang tak kasih itu diapain? Dibalik. Iya, reaksi keberapa yang dibalik? Pertama, Mbak. Iya, reaksi pertama. Reaksi pertama ya. Reaksi pertama yang dibalik. Maksudnya dibalik itu, semua yang di kiri tanda panah, nanti akan jadi kanan, semua yang di kanan akan jadi kiri. Jadi nanti kalau Mbak Dewi balik, ini kan di kiri. Aku nulisin ulang, berarti ini 1 C2H6. Mbak tulis 1 ya monggo, enggak ya enggak masalah, nah kamu enggak bingung. Menjadi 2C plus 3H2. Clear ya, cuma dibalik tok. Nah, ketika dibalik, tadi delta H-nya kan berkebalikan. Ini kan yang kamu lihat awalnya dia positif. Berarti dia akan jadi, awalnya negatif. Awalnya negatif. Berarti kalau Mbak Dewi balik, jadinya Positif. malah tak kandani ya. Oh iya, positif. Jadinya positif, Jadinya positif. Positif 84,5. Clear. Berarti ini udah kita kerjain. Ya, kita next ke senyawa berikutnya. Mbak, senyawa yang berikutnya ini aku punya oksigen, koefisiennya 7/2. Oksigen koefisiennya 7/2. Kamu cari OSE, nggak usah lihat koefisien, cari OSE yang ada oksigennya. Menurut kamu reaksi keberapa, Dek? 2. Reaksi kedua. Apakah cuma ada reaksi kedua tok yang ada oksigennya? Ada oksigennya loh. Ada ketiga. Terus ada lagi nggak? Nggak ada ya. Cuma itu tok ya.
Mbak, kalau nanti kayak gitu, yang tak ambil reaksi yang kedua, apa reaksi yang ketiga ya Mbak ya? Jangan mengambil. Jangan sekali-kali mengambil. Nah, kebanyakan anak salahnya itu dia mengambil keputusan. Ya kalau keputusan yang kamu ambil benar. Lah kalau salah, kebanyakan Mbak, kebanyakan salah. Kenapa Mbak? Karena dia nggak mikirin ada oksigen di dua tempat. Jadi saranku, ini saranku ya, nek kamu mau manut Mbak Dewi, saranku, ini kalau kamu punya situasi kayak gitu, kamu nemuin dia di beberapa tempat, jadi nggak cuma di satu reaksi tok, tapi di beberapa tempat, itu nggak usah dikerjain. Jadi saranku, ini kamu skip aja, nggak usah dilihat, anggap aja dia hilang gitu. Nah terus Mbak, ya udah kita tatap lebih ke depan lagi, kita masuk ke CO2. Kita cari tuh yang ada CO2-nya. Reaksi ke berapa deh? 2. Ya, Dua. reaksi kedua. Ini satu di sebelah kanan, sedangkan yang diminta 2 di sebelah kanan. Berarti reaksi yang kedua, tak apain? Dikali 2. Iya, reaksi yang kedua itu dikali 2. Dikali 2 itu karena kita tadi ngelihat yang diminta loh ya. Bukan karena ini 2 terus dikali 2, enggak loh ya. Dikali 2 itu berarti koefisiennya. Ini kan awalnya 1C. Jadi nanti kalau Mbak dikaliin 2, aku nanti punya 2C plus 2O2 terus menjadi 2 CO2 kayak gini. Jadi aku bilang dia kalau reaksinya dikaliin 2 berarti delta H-nya awalnya minus 394 juga harus ikut dikalikan 2. Jadinya nanti tetap minus apa jadi plus deh? Minus. Tetap minus. Cuma dikaliin 2. Saya Mbak Dewi hitung saya kalau salah. 788. Sambil dicek ya. Mbak Dewi yang nggak salah. Oke, clear. Berarti yang CO2 Mbak sudah kamu pikirkan. Udah. Kita lanjut ke reaksi yang ketiga. Ini aku ngajarin konsep dasarnya ya. Nanti udah, kamu udah tahu, oh Lure mikir kayak gitu ya. Nanti baru kita nggak usah nulis reaksi kayak gini. Terus yang berikutnya, 3H2O. Kamu cari yang ada H2O-nya dulu. Itu reaksi keberapa ya, Dek? 3. Reaksi yang ketiga. Ini adanya 1H2O yang diminta 3H2O. Berarti reaksi ketiga tak apain ya, Dek? Kalikan 3. Iya. Mbak, ini reaksi kedua kali 2, reaksi ketiga kali 3, Mbak. Gak ngono loh, Dek, logikanya. Karena reaksi yang diminta itu 3H2O, makanya tak kaliin 3. Berarti jadinya ini awalnya 1H2 ya. Berarti nanti jadinya 3H2 plus setengah kali 3 ya. Berarti 3/2O2 kayak gini. Kemudian menjadi 1H2O kali 3. Berarti 3H2O. Karena reaksinya dikalikan 3, berarti nilai awalnya tadi, karena habis dikaliin 3, berarti juga harus tak kalikan 3. Minus tetap minus ya, berarti 242 dikaliin 3, 726. Minus 726. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyain nggak? Sebelum Mbak Dewi kemana-mana? Enggak? Oke, kalau nggak ada, ini kamu ngerjainnya kayak di matematika deh, kayak eliminasi kayak gitu. Jadi nanti ini kamu jumlahkan semuanya kayak gitu. Terus nanti kita coret yang sama di beda ruas. Misal ya, tak ambil contoh ya, biar kamu tahu maksud Mbak Dewi. Misal nih, Mbak Dewi punya 2C di sebelah kanan tanda panah. Ini aku punya 2C di sebelah kiri tanda panah. Nah, ini karena sama, bisa tak coret. Kalau beda nggak bisa dicoret, nggak bisa, tapi nanti ada yang nggak bisa, ada yang sisa. Maksudnya gini, ini ya, misal Mbak Dewi punya di kanan itu 2C, di kiri, misal Mbak Dewi punya 5C. Ini bisa dicoret nggak Mbak? Bisa, 2C-nya habis, nanti 5-nya ini masih 3. Jadi di kiri, nanti kamu akan masih punya 3C. Itu kalau misal jumlahnya beda tapi ada yang sama di kedua ruas, itu tetap bisa dicoret gitu. Terus silakan dilihat ada lagi nggak yang sama yang bisa Mbak Teh coret? 3H2. Nanti gabung lagi ya. 3H2 di kanan
pas habis dengan 32 di kiri. Terus ada lagi Mbak yang sama, tapi posisinya nggak beda ruas Mbak, tapi posisinya itu dia di ruas yang sama. Nah kalau di ruas yang sama seperti ini, itu jangan dicoret, tapi dijumlahkan. Berarti Mbak dia punya 2 ditambah 1,5. 2 tambah 1,5 itu 3,5 kan? 3,5 itu kan jatuhnya juga 7/2 kan, sama kayak tadi kan. Nah ini bukti, meskipun tadi kamu skip, nggak kamu pikirkan, tapi nek logikamu mikir udah urut, itu nanti endingnya akan sama. Kita turunkan ya, di kiri tanda panah, berarti Mbak Dewi masih punya C2H6 plus 7/2 2O, 7/2O2, udah tak tulis. Yang di kanan kita masih punya 2CO2, 2CO2 plus yang bawah ini 3H2O. Nah, ketika reaksi-reaksinya dijumlahkan seperti tadi, maka untuk mencari delta H total, ini juga nanti delta H-nya tinggal kamu jumlahkan. Yang dijumlah itu yang angka plus 84,5 ditambah minus 788 ditambah minus 726. Jadi nanti di situ tambahin biasa nanti ya. Ini menurut kalian banyakkan plusnya apa banyakkan minusnya, Dek? Minus. Banyakkan minusnya. Berarti nanti hasilnya minus apa plus? Minus. Hasilnya minus. Nanti hasilnya minus 1429,5. Masih ingat tadi kalau minus itu dia exo apa Indo? Exo. Dia lepas kalor apa terima kalor? Lepas. Kalor. Dia suhunya naik apa turun? Naik. Naik. Lepas kalor ya. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan nggak? Ada jawabannya nggak, Dek? Ada ya. Optionnya yang ini ya. Minus 1429,5. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak? Oke. Belum, Mbak. Belum. Mbak, ini kok ada yang plus 1429,5 ya, Mbak? Kalau yang ditanyakan tadi, kan kamu udah sadar, yang ditanyain tadi itu delta H, Mbak, perubahan entalpi. Yang ditanyain kan ini posisinya delta H. Nah, Mbak, kalau nanti yang ditanyain, kan aku udah ketemu, Mbak, delta H total itu nilainya sekian. Dan misalnya yang ditanyain itu Q-nya, Mbak, kalornya, Mbak. Tadi kan aku bilang, kalau, tak ulangin ya, kayak Mbak Dek tadi. Kan Mbak tadi bilang, Dek, nanti di awal, kamu wajib tahu, delta H itu ada plus, ada min. Jadi tandanya wajib diingat. Nanti hasilnya plus, ya tulis plus, hasilnya min, tulis min. Tapi kalau Q, itu nilainya dia selalu positif. Jadi, nek misal soal ini, Mbak Tio modifikasi dikit misalnya. Mbak, kalau nanti yang ditanyain berapa kalor, maka kalor pembakaran C2H6 adalah gitu, Mbak. Maka nanti kamu jawabnya bukan yang minus 1429,5, tapi nanti kalau yang ditanyain kalor, berarti dia melepaskan kalornya ini, nilainya tak ambil dari sini ya, tapi tandanya positif, karena kalor selalu positif. 1429,5. Nah, ini bedanya jawab delta H sama jawab Q. Kalornya positif. Dan jadi kalau kamu mikirnya plus minus itu kayak matematika maksudnya gini deh. Mbak, aku dua delta H minus 5. Mbak, aku dua delta H itu plus 5. Minus 5 sama plus 5 itu nilai kalornya besar mana ya, Mbak? Besar plus 5, Mbak? Enggak, itu salah. Nilai kalornya sama. Ini kalornya ya 5, positif 5. Ini kalornya positif 5. Jadi minus plus itu bukan menyatakan nilai, kayak di matematika, enggak. Minus plus itu cuma sebagai keterangan. Kalau minus itu artinya melepaskan kalor, tadi ya, yang eksoterm. Sedangkan kalau delta H-nya plus, itu dia yang endoterm menerima kalor. Tapi kalornya sama-sama 5 gitu. Itu ya. Jadi tolong nanti kalau ngajain soal UTBK, mohon diperhatikan benar-benar. Janjian itu kamu disuruh cari perubahan entalpi, apa kamu disuruh cari Q-nya. Oke, clear ya. Kalau yang ditanyakan silakan. Sambil aku tak menghapus. Nggak ada. Oke, ini Mbak Dea soalnya tak naikin dikit kesulitannya. Kalau Mbak Dea tadi kan cuma tanya berapa kalornya tok, gitu lah selesai. Nah ini aku tanya, tapi ada embel-embelnya. Ada embel-embel gram-graman. Gimana Dek? Ada yang tanya tadi? Kok ada suara? Enggak? Oh enggak ada, ya perasaanku tak berarti ya.
Ini Mbak Tia tanyanya bukan berapa kalor tok selesai gitu enggak, tapi aku ada embel-embel berapakah kalor yang digunakan untuk membakar 15 gram C2H6, di mana C2H6 punya MR 30. Nah, dia bilangnya reaksinya seperti ini. Mbak, kalau aku nanti ngerjain soal ini, jawabanku plus 1429,5, itu nanti benar apa salah, Mbak? Salah. Salah. Kenapa kok salah, Mbak? Karena dia ngarani itu dia minta spesifik 15 gram C26. Nah, kan kalau ada gram-graman kita bisa dong cari mol kan. Nah, kita cari molnya dulu C2 15 gram C26. Molnya C26 ini Mbak Dewi cari pakai gram per mr. Salah. C26. Pakai gram per mr, tak ingetin ya rumus kemarin. Gramnya itu 15, mr-nya udah ada 30. Nah, berarti kamu dapatnya di sini 0,5 mol. Yang ditanyakan itu adalah kalor untuk 0,5 mol. Itu yang ditanyain. Terus hubungannya sama kerjaanku tadi, Mbak. Kerjaan kamu itu tadi, yang disorotin kan ini C26. Kerjaan kamu tadi, C2H6-nya ini punya koefisien berapa, Dek? Yang kamu lihat? 1. Punya koefisien 1. Nah, ini yang Mbak Dia maksud cara membaca persamaan termokimia. Kan kemarin kita udah belajar koefisien itu sebanding dengan mol. Maka kalor yang kamu sebutkan 1429,5 ini itu adalah nilai untuk 1 mol C2H6. Karena koefisiennya 1 gitu. Tapi dia nggak tanya waktu 1 mol, yang ditanyain itu waktu 0,5 mol gitu. Paham ya? Jadi dari reaksi itu tak tulisin ya. 1 mol C2H6 itu nanti dia akan melepaskan kalor senilai 1429,5. Ini kalor loh yang tak ngomongin ya. Nah, kalau 0,5 mol, nah itu yang dimaksud dia. Nah, kalau 0,5 mol C2H6, Mbak, ini kalornya berapa ya? Kayak gini. Kalau kamu anak yang bayangin susah, ini tak tulis secara matematis ya. Berarti Q untuk yang 0,5 mol ya. Q untuk yang 0,5 mol. Ini bukan yang 1 mol ya. Adalah mol yang ditanyakan. Berarti 0,5 mol per mol yang diketahui 1 mol dikalikan nilai Q untuk 1 molnya. Berarti dikaliin 1429,5. Ini nilai Q untuk 0,5 mol. Setengah kali ini ya boleh, nilai itu bagi 2 ya sama aja. Berarti nanti hasilnya tetap positif ya, karena ini kalor, 714,75. Nah, ini jawaban saat yang ditanyakan kalau Q-nya 0,5 mol. Gitu. Ini semua variasi udah tak kasih loh, dengan segala kemungkinan. Kalau cuma ditanyain biasa toh, berarti ya udah datanya tinggal dihitung toh, langsung dapat sekian. Kalau nanti dia nggak pakai embel-embel berapa mol, oh ya udah kalau ditanyain kalor, berarti nilainya positif dari delta H-nya. Kalau nanti dia tanyanya kalor, tapi dia minta spesifik untuk setengah mol C2H6, ya berarti kamu harus lakukan perbandingan senilai seperti ini gitu. Nah, 1 mol itu sekian kilojoule, berarti kalau 0,5 mol berapa gitu. Tuh ya. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Tak kecil biar kelihatan semua. Monggo. Sebelum kita lanjut. Udah ada? Jelas? Tenang loh ya. Oke. By the way, masuk ke berikutnya. Sekarang karena kamu udah tahu ya logikanya kita ngerjain itu seperti ini. Mbak, kalau TBK itu kan aku ngerjain kayak gini itu kan kelamaan. Sebenarnya itu tergantung kamunya sih, Dek. Lama apa enggak itu, lama itu nek kamu nggak pernah nyoba. Kamu nyoba sekali, terus kamu udah merasa bisa, dan nggak pernah mau nyoba lagi, ya skill kamu ya nggak akan bisa cepet. Tapi nek kamu sering nyoba berkali-kali, nanti kamu akan ketemu logika seperti ini. Saya tunjukin. Buat anak yang udah nyoba berkali-kali, dia nanti nggak akan nulisin reaksinya lagi. Tapi karena dia udah tahu, oh ternyata yang dilihat itu cuma yang senyawa-senyawa yang berkepentingan aja.